lanjut lagi. Kita akan masuk ke pembahasan validasi ya. Kita akan melakukan validasi. Nah, di sini validasi akan kita lakukan di store tagihan request. Maka di sini saya cukup ada variabel namanya request data, itu isinya adalah request validated. Kemudian saya dd. Saya mau lihat nanti isinya seperti apa. Oke, ini udah selesai. Berikutnya kita buka store tagihan request. Ya, di sini ini kita ganti jadi true. Simpan. Nah, kita lanjut membuat rule-nya ya, rule tagihannya. Yang pertama, kita buat rule untuk biaya ID. Rule ini kan dia harus match dengan yang ada di form ini. Oke, ini biaya ID. Maka yang pertama kali kita buat biaya ID. Karena biaya ID ini adalah array, maka kita kasih bintangnya ya, kita kasih bintang. Kemudian kita buat validasi require seperti ini. Kemudian kita buat validasi exist di tabel bias, kolomnya adalah ID. Oke, ini sudah selesai. Kita coba dulu satu-satu. Oke, saya refresh. Saya pilih SPP yang satu saja. Kita klik simpan. Oke, ini kosong nih, harusnya ada isinya ya, harusnya ini ada isinya. Oke, saya akan lihat dulu. Kemungkinan salahnya di sini ya, biaya titik bintang kalau saya tidak salah itu. Kita refresh. Kemungkinan ya ini ya. Oke, sorry, ini salah tadi. Jadi validasinya itu biaya titik bintang kalau dia array. Nah, ini arraynya udah ada isi datanya satu. Kita coba cek lagi. Kalau saya pilih 2, oke, saya simpan, harusnya muncul 2. Oke, ini berarti udah benar nih ya, berarti ini sudah benar. Kemudian kalau saya inject ID-nya, misalnya ID-nya saya inject dari sini, saya masukin nilai ID-nya misalnya 80 misalnya, atau programnya kita hack misalnya, harusnya dia tidak muncul juga. Oke, nah ini belum berhasil, berarti validasi untuk exist-nya ya, validasi untuk exist-nya ini biar saja nanti aja kita bahasnya, berarti ini tidak bisa. Oke, validasi berikutnya kita lihat di formnya ada angkatan, berarti di sini kita validasi angkatan. Angkatan ini wajib, bukan require, tapi dia nullable. Kemudian dia harus numeric. Oke, angkatan ini saya skip saja, saya langsung saja kelas, dia juga nullable dan harus numeric. Perhatikan, kalau seandainya di kalian kelasnya itu kalian buat misalnya 10-nya pakai X ya, atau 3-nya pakai Romawi, maka validasinya tidak bisa pakai numeric ya, ya tidak masalah, buat aja nullable gitu kan. Kemudian validasi berikutnya untuk tanggal tagihan. Tanggal tagihan itu dia harus tipenya require dan date, harus diisi ya, wajib diisi. Kemudian tanggal jatuh tempo juga sama, dia harus require dan tipe datanya harus date. Kemudian keterangannya kita kemarin apa, nama fieldnya, keterangan juga ya, ini nama field nih. Berarti di sini saya enter keterangan sama dengan seperti ini, nullable dan dia string. Oke, ini validasinya udah selesai. Oke, berikutnya kita akan coba tampilkan tadi, kita isi dulu datanya. Misalnya ini saya tagihkan satu saja, kemudian angkatan 2022, pilih kelas, tanggal jatuh tempo, ini tanggal tagihannya tanggal 1, tanggal jatuh temponya tanggal 10, keterangannya dikosongkan saja. Kita klik simpan, harusnya datanya udah muncul. Angkatan, kelas, tagihan, tanggal jatuh tempo, keterangannya 0, biayanya muncul 1. Oke, ini berarti tagihan kita, validasi kita ini sudah selesai. Nah, berikutnya adalah kita mau buat validasi lagi, apakah data biaya ini sudah pernah ditagihkan atau belum. Itu nanti kita buat, bukan di sini.
Oke, berarti kita udah dapat nih algoritma yang pertama nih, validasi udah selesai. Kemudian berikutnya disebutkan tuh ambil data biaya yang ditagihkan. Berarti saya ambil nih biaya ID array sama dengan request data biaya ID, seperti itu. Oke, kemudian ambil data siswa yang ditagihkan berdasarkan kelas atau berdasarkan angkatan. Berarti di sini saya buat siswa sama dengan bukan model ya, siswa. Dari sini ingat gunakan otomatisnya supaya dia muncul impornya. Siswa kita buat itu siswa query boleh seperti ini, atau kita buat saja dulu sebentar. Kan gini, kelas atau angkatan itu kan boleh kosong ya, jadi kelas boleh kosong, angkatan boleh kosong, atau dua-duanya boleh kosong. Nah, kita bisa buat if nanti untuk menghandle data ini. Kita buatnya gini saja, siswa sama dengan siswa query. Kemudian jika request data kelas tidak sama dengan kosong, maka kondisinya adalah siswa where request data kelas. Kemudian di sini kita buat juga jika request data angkatan tidak sama dengan kosong, maka dia berdasarkan angkatan, seperti itu. Kalau tidak, maka kita ambil siswa sama dengan siswa get, seperti ini. Saya mau DD dulu siswanya, beneran dapat atau tidak data siswa ini. Oke, sekarang saya ambilnya berdasarkan angkatan 2022 dan kelas. Oke, kita refresh. Sekarang saya dapat data 4 siswa ya. Ini ada data 4 siswa. Oke, sekarang saya back, saya refresh lagi. Kalau seandainya saya pilih dia tagih angkatannya saya kosongkan, saya pilih kelas 1 saja. Kita lihat apakah di saya ini ada siswa kelas lain. Oh, ini ada sih, cuma ada kelas 1 ya. Saya modif dulu. Ini saya buat dia kelas 2 misalnya. Berarti harusnya nanti si yang kelas 2 ini, si Wani ini, dia tidak muncul datanya. Oke, kita tagihkan untuk kelas 2. Ini saya langsung simpan saja. Oke, kita cek. Nih, dia munculnya 4. 4 itu berarti Waninya tidak ikut ya, karena kan di sini 5. Oke. Kalau kita buat tagihan untuk kelas 2 saja. Oke, saya refresh dulu. Kelas 2. Maka harusnya yang tampil hanya kok kosong, tidak ada. Nah, ini berarti ada yang salah di siswa getnya, salah ya, siswa getnya salah. Di sini kita buat dia itu harusnya ada kondisi default. Ada kondisi default itu seperti ini. Siswa di sini kita buat where bukan itu, tapi kita buat sini ya, where apa sih, sebentar, kita buat latest saja. Nah, gini, latest itu maksudnya kita mau ngambil data yang terbaru ya, kita ngambil data yang terbaru, jadi dia harus ada query di sini ya. Kita coba F5. Ups, lihat tadi si Wani kelas 2, Wani 2023, sorry, Wani 2023. Oke, ini muncul nih 1. Oke, sekarang udah bener. Jadi query untuk melakukan filter data siswanya seperti ini. Siswa latest, ambil siswa data dari urutan yang terbaru. Kayaknya kalau query bisa nih ya, memang datanya aja yang salah tadi. Oke, ini harusnya muncul datanya si Wani. Oke, udah benar. Oke, ini kita sudah ngambil data siswa, tinggal kita buat perulangan ya. Berikutnya kita buat perulangan, berarti for each siswa as item. Oke, kemudian di dalam siswa baru kita buat tagihannya.
Ya, kita buat tagihan, kita akan menyimpan di tabel tagihan. Nah, di sini kalau seandainya tagihannya cuma satu saja, itu mudah harusnya. Tapi kalau tagihannya misalnya lebih dari satu, maka di dalam perulangan siswa ada perulangan untuk biaya lagi. Ya, ada perulangan untuk biaya. Kenapa? Karena kan kita mau buat dua tagihan. Ya, maksudnya dalam satu tagihan itu kita mau buat dua item. Jadi misalnya nanti ada biaya pramuka dan biaya OSIS. Kalau ini kan kebetulan sama-sama SPP ya, sama-sama SPP. Jadi data biaya saya buat satu lagi nih misalnya. Sumbangan pramuka 2022. Misalnya sumbangan pramukanya 15.000. Oke, berarti nanti ada dua tagihan nih. Tagihan SPP angkatan 2022 sama sumbangan pramukanya, seperti itu. Oke. Kalau seperti ini kasusnya, kita simpan nih. Oke. Berarti dalam perulangan ini, oke, ini kan saya dapat item nih, item siswa ya, item siswa sama dengan item gini. Nah, baru kita buat perulangan lagi menggunakan for, boleh pakai for each. Kita query aja dulu, kita query dari tabel biaya. Biaya sama dengan biaya where in biaya array. Jadi kita ambil semua biaya yang mau ditagihkan menggunakan where in. Ya, karena kan yang dikirim dari sini, dari form ini adalah ID-nya saja. Oke, jadi kita pakainya where in. Saya dd dulu, dd biaya. Harusnya kita dapat dua objek biaya. Klik. Oke, ini dapat dua objek. Objek pertama SPP atau pramuka nih. SPP ya, berarti objek kedua pasti pramuka. Oke, udah selesai. Kita buat lagi nih perulangan lagi. For each kita buat biaya S item biaya gini. Oke, berarti sudah ada dua perulangan. Nah, di perulangan kedua ini baru kita buat tagihan. Ya, baru kita buat tagihan. Buat tagihan itu kita bisa buat data tagihan dulu. Kita buat array dulu seperti ini. Oke. Yang kita tagihkan pertama kali itu adalah biaya ID. Ya, biaya ID itu didapat dari item biaya ID-nya. Ups, salah. Kenapa? Karena di tabel saya tidak ada biaya ID. Oke. Relasinya kan kita lepas ya, artinya tidak ada relasi dari tagihan ke biaya. Kalau kita lihat di sini di tabel tagihan itu tidak ada biaya ID. Yang ada itu adalah nama biaya dan jumlah biaya. Oke, berarti harusnya saya mulai dari atas dulu ya. Dari atas itu siswa ID. Ini siswa ID. Siswa ID itu dapatnya bukan dari item biaya tapi dari item siswa. Kemudian user ID. User ID ini user yang menginputkannya. Itu nanti kita bisa buat dia di eventnya ya, di event kemarin. Jadi kita lewatkan saja user ID. Angkatan kita buat angkatan diambil dari siswa, bisa item siswa angkatan boleh ya. Oh enggak, angkatan ini kita buat bukan dari item siswa. Angkatan ini kan maksudnya tagihannya tuh untuk angkatan berapa. Jadi di sini bisa saja kita buat dari request data karena dia bisa nol nanti. Angkatan. Kalau dia nol berarti kan tagihan itu tidak dibuat berdasarkan angkatan. Oke, kelas sudah muncul. Tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tanggal tagihan ya, tanggal tagihan dulu. Tanggal tagihan. Oke. Kemudian tanggal jatuh tempo juga sudah. Berikutnya tanggal jatuh tempo. Nah, nama biaya nih. Nama biaya baru kita ambil dari item biaya nama. Kemudian jumlah biaya juga kita ambil dari dolar item biaya jumlah. Terakhir keterangan kita ambil dari request data keterangan.
Oke, kita lihat lagi. Ada denda itu kita buat defaultnya 0. Denda itu kita buat 0 ya, jadi tidak perlu diisi. Ada status. Oke, ada statusnya itu adalah baru. Udah, sekarang kita tampilkan dulu benar atau tidak data yang mau kita simpan ini. Jadi ini saya nyiapin data yang akan disimpan seperti itu. Oke, kita F5. Oke, ini sudah muncul. Ups, ini ada yang salah kayaknya. Biaya ID ini tidak perlu. Ini DD-nya request data. Oh sorry, saya salah DD. Aturannya kan data tagihan yang saya DD. Oke, seperti ini harusnya. Oke, ini kita lihat nih, siswa ID-nya 3, angkatannya 0 karena memang tidak, kita tagihannya misalnya contohnya tidak dibuat berdasarkan angkatan dan kelas, maka dia 0. Ini biayanya, kemudian jumlah biaya. Ini perulangan pertama. Harusnya ada perulangan kedua ya. Kalau DD dia tidak bisa. Kenapa? Karena DD ini kan dia kayak tampilkan dan exit gitu. Kalau kita mau nampilin perulangan kedua tuh kita bisa pakai print R data tagihan. Kemudian kita buat di sini echo PR. Oke, kita F5 lagi, harusnya muncul dua data dengan ID yang sama. Ini siswanya 3. Oke. Kemudian bedanya nanti di sini satu SPP, satu sumbangan pramuka gitu. Ya, ini jumlahnya. Statusnya baru semua. Oke, ini sudah selesai. Berikutnya nanti kita akan membuat menyimpan datanya ya, kita akan menyimpan datanya. Nanti saya akan bahas itu di video berikutnya. Oke, saya cukupkan dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.